sebelum Pak Menteri meninggalkan panggung kita, saya mau memberikan kesempatan kali ini segmennya adalah panggung jawab mahasiswa bertanya pada para narasumber. Silakan. Saya izin bertanya kepada Prof. Brian terkait dengan... Oh, Brian. Your name is Brian, is it right? Brian Adams. Ya saya, nggak apa-apa. Ya, Mbak. Terkait ekosistem inovasi di lingkungan akademik. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya potensi riset di kampus sangatlah besar. Oleh karena itu, apakah terdapat strategi atau upaya spesifik yang direncanakan oleh Saintek untuk menanamkan budaya risk-taking dan mendorong sustainable innovation di kalangan dosen dan mahasiswa? Sehingga karya riset tersebut tidak hanya berhenti di tahap riset ataupun publikasi, tetapi mampu terus berkembang menjadi solusi atau entitas yang memberikan dampak jangka panjang dan signifikan bagi masyarakat. Menteri Brian, silakan. Mr. Brian, saya Brian dari Kendal. Saya benar-benar orang Kendal loh, bukan Kendal ya. Kalau adik-adik tahu MIT itu stasiunnya namanya Kendal, Mbak. Tapi kalau saya dari Kendal. Jadi riset ya, sebenarnya saat-saat ini ya beberapa waktu terakhir pemerintah memiliki atensi yang cukup besar terhadap riset. Dana riset kita lebih dari 3 triliun satu tahun untuk seluruh dosen ya, untuk seluruh mahasiswa. Kecil kalau dibandingkan dengan besarnya negara kita. Betul. Biasanya kan dibandingkan dengan GDP ya, kita masih 0,3%, seharusnya 1%. Nah, meskipun begitu, kita membuat berbagai kolaborasi begitu ya, berbagai kerjasama, industri juga kita dorong. Nah, riset ini sebenarnya kan ada beberapa tingkatan. Ada yang namanya riset dasar. Ini meskipun riset yang menghasilkan karya ilmiah, papers, di jurnal. Tapi ini kita tetap perlu juga. Karena nggak mungkin kita memiliki riset yang aplikatif kalau fundamentalnya nggak kuat. Kita harus punya riset yang kuat juga. Kalau kita lihat banyak negara lain, riset-riset dasarnya itu kuat juga. Nah, kemudian dari riset dasar ini berlanjut kepada riset aplikatif. Riset yang bersiap untuk diimplementasikan. Biasanya ini kita butuh kerjasama dengan industri, Mbak Rosi. Nah, sekarang kita ini mengundang industri. Mari industri di Indonesia datang ke kampus. Saya juga meminta para rektor, ayo datang ke industri, ke Pemda. Karena saya yakin kampus ini tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Ada profesor, ada dosen, ada mahasiswa. Jangan ragu-ragu. Dan mereka terus-menerus setiap tahun kan ada skripsi, ada tesis, ada riset. Pasti mereka melakukan riset di kampus ini secara terus-menerus. Nah, akan baik sekali kalau berbagai masalah ini dari industri sekitarnya, dari Pemda, dari UMKM, masyarakat memberikan masalah ke kampus sehingga mereka bersama-sama melakukan riset yang bisa memberikan solusi buat industri. Nah, ini saya berterima kasih Pak Rektor di Undip. Kalian masuk Undip patut bangga karena Undip ini sudah sangat berinteraksi ya dengan industri, berbagai temuannya sudah bisa dihilirisasikan, dikomersialkan. Tetapi sekali lagi ini proses yang tidak mudah. Ini proses yang harus penuh ketekunan, penuh kerja keras. Nah, pesan saya adalah tadi saya ngelanjutin tuh, kalau kegagalan terbesar seseorang itu adalah ketika dia berhenti mencoba, keberhasilan seseorang itu adalah ketika dia mencoba lagi. Dan pesan saya adalah never ever surrender. Kita tepuk tangan untuk Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Teknologi, Profesor Brian yang harus kembali ke Jakarta. Terima kasih Prof. Thank you ya Prof. Makasih Prof. Tepuk tangan sekali lagi Undip.